Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Revianto dari kelas B3 PGSD Non-Reguler 2018 IKIP Siliwangi dengan NIM 18060356. Pada video kali ini saya akan melakukan beberapa kegiatan KKN atau kuliah kerja nyata yang bertempat di Desa Marga Mekar, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, di mana kegiatan KKN ini diantaranya meliputi observasi atau wawancara kepada 3 keluarga mengenai pendampingan anaknya dalam melakukan pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 ini. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, ini adalah Desa Marga Mekar. Desa Marga Mekar ini terletak di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Di desa ini saya dibesarkan, dan di desa ini juga saya bersekolah. Di desa ini mempunyai gedung atau aula serbaguna yang diberi nama Sorga Desa Marga Mekar. Beberapa fasilitas lainnya yang ada di desa ini adalah sekolah, kemudian ada juga lapangan sepak bola dan fasilitas-fasilitas lainnya. Ibu, gimana sih sistem pembelajaran di sekolah yang dilaksanakan? Apakah itu menggunakan daring atau luring? Daring. Melalui daring ya? Iya. Terus biasanya nih, berapa lama kegiatan daring itu dilakukan? Dari jam 8 sampai jam 12. 8 sampai jam 12, Iya. jadi kurang lebih 4 jam ya? Terus bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pembelajaran daring tersebut? Pertama-tama baca doa, Iya. isi absen Biasanya ngisi absennya itu di mana? di Google Chrome. Di Google Chrome, di Google Form ya. Iya. Terus Isi absen, ngerjain tugas. nih, apa aja nih biasanya aplikasi yang digunakan ketika pembelajaran sedang berlangsung? Menggunakan aplikasi apa saja? WhatsApp group, terus masuk ke Google Chrome. Oh iya, apakah ibu selalu mendampingi anaknya ketika ketika pembelajaran daring itu sedang berlangsung? Selalu menemani dari awal sampai selesai. Ada nggak sih mata pelajaran atau materi yang ibu nggak ngerti gitu buat dipelajarin ke anaknya? Soal matematika soalnya sulit Dijelasin ya. Ada nggak kendala selama ibu selama ibu daring bersama anak ibu? Kendala? Iya, kendalanya apa aja? Kendalanya kadang HP-nya suka error. Oh iya, Kadang kuotanya habis. Kemudian nih, bagaimana cara guru memberikan materi nih? Iya, dikasih di grup WhatsApp. Kadang Pokoknya melalui modul juga. kadang apa sih tugas yang biasanya diberikan oleh guru? Misalnya menulis atau gimana? Menulis, membaca, mengisi jawaban. Apabila pembelajaran daring berlangsung terus-menerus, bagaimana nih cara ibu memberi motivasi kepada anak agar belajarnya tidak bosan gitu, Bu? Mengasih semangat terus, menemani belajar selama
selama pandemi itu. Oh iya. Seperti apa sih harapan Ibu ya untuk pembelajaran di masa pandemi ini, pandemi COVID? Harus ya, ingin cepat-cepat tatap muka. Nah, yang terakhir Bu, apa yang dibutuhkan Ibu nih untuk menemani anaknya ketika belajar daring? Biasanya apa? Pertama mah ponsel, Ya, HP. Kedua mah kuota gitu. Terima kasih Bu untuk waktunya ya Bu. Iya. Semoga solusi dari dan saran dari saya ya bermanfaat juga ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sudah bersama dengan narasumber kedua saya, yaitu dengan Ibu Sawitri, atau mungkin kali ini saya ingin bertanya pembelajaran anak Ibu ketika masa pandemi ini. Jadi kalau metode pembelajaran yang diterapkan di sekolah anak Ibu seperti apa? Daring. Terus pembelajaran daring itu sebiasanya dalam satu hari itu berapa lama? Kira-kira 1 jam. Kadang lebih kalau anaknya suka rewel. Terus nih, kalau dari tahapan-tahapan pembelajaran daring itu biasanya seperti apa? Lihat di grup Ya. ada pemberitahuan berbentuk soal atau buku tema yang difotoin sama Iya, gurunya, terus dikerjakan. Kalau di sekolah Ibu, di sekolah anak Ibu nih, dalam pembelajaran daring itu menggunakan aplikasi apa saja? WhatsApp grup sama YouTube. Untuk pembelajaran daring ini, apakah Ibu selalu mendampingi atau Alhamdulillah saya selama belajar daring selalu mendampingi, soalnya kan masih kecil, jadi kalau dibiarkan sendiri ya kemana aja, kadang-kadang main permainan atau nggak belajar gitu. cara pemahaman Ibu dalam memberikan pemahaman kepada anak soal pembelajaran gimana nih Bu? Ya dijelaskan dulu sedikit-sedikit, ya selalu dijelasin, selalu diberi penjelasan gitu. Kalau menurut Ibu sih ini kendalanya itu apa sih? Ya kendalanya mah kuota, kadang-kadang HP-nya yang rudet gitu ya. Kalau misalnya nih anak Ibu itu daringnya lama gitu ya Bu. Ya. Nah, gimana sih cara Ibu memotivasi anaknya supaya semangat terus belajar gitu? Ya ngasih semangat, kadang-kadang ya dibujuk sama uang jajan atau dikasih apa gitu. Terus nih, kalau untuk melihat pembelajaran daring seperti ini, apakah ada peningkatan atau justru malah ada penurunan nih dari prestasinya? Kalau dari prestasi ya otomatis menurun ya, soalnya banyak dibantu sama orang tua. Oh iya, mungkin itu ya Bu wawancara dari saya. Mohon terima kasih untuk waktunya sudah meluangkan. Sama-sama. Sama-sama. Mungkin cukup sekian saja wawancara dari narasumber kedua saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya telah bersama dengan narasumber saya yang ketiga. Beliau adalah Ibu Sri ya, Ibu Sri Andriani. Mungkin di sini saya akan mewawancarai sedikit mengenai pembelajaran anak Ibu di masa pandemi ini ya Bu. Oke, langsung saja. Untuk sistem pembelajaran yang diterapkan kepada anak Ibu itu dari sekolah itu berbentuk seperti apa Bu? Daring Pak, daring. Oh iya, daring ya. Terus untuk pembelajarannya sendiri itu biasanya berlangsungnya kira-kira berapa lama sih? Dari jam 7:30 sampai jam 12-an, paling berapa jam ya? Paling 4 jam sampai 5 jam. 4 sampai 5 jam ya. Terus untuk tahapan-tahapannya sendiri nih seperti apa sih Bu? Absen dulu. Iya. Udah absen baru kalau udah banyak yang masuk ke link WA absen baru muncul pembelajaran. Udah materi langsung ada tugas, biasanya begitu. Apakah Ibu nih selalu mendampingi atau kadang gak ada waktu atau jarang gitu ya untuk mendampingi anaknya ketika belajar daring? Kalau
sering sih enggak, kalau kadang juga enggak, cuman pas tengah-tengah gitu, cuman dari awal sampai akhir enggak gitu. Pasti mendampingi mah sering gitu, tapi enggak dari awal sampai akhir. Untuk mata pelajaran atau materi sendiri, apakah ada yang tidak dipahami atau kurang mengerti gitu? Ada materi yang materi baru yang nggak mengerti, coba lihat-lihat di Google kan caranya gimana, baru mendapat pengarahan ke si anak. Cara ibu memberikan pemahaman seperti apa ke anaknya, paham? Dijelaskan dulu seperti ini, contohnya gini, kalau pelajaran ini misalnya si anak bertanya sama saya, Ya. mah apa ini gimana jawabannya, dijelaskan gimana contohnya gimana. Terus nih kalau kendalanya sendiri atau hambatan apa saja sih, apakah ada? Ya HP-nya kan harus HP yang sekarang. Terus loh. selain dari kendalanya Ya HP? kuota. Oh iya. Terus kalau dari segi prestasi, apakah dengan pembelajaran daring ini membuat anak ibu prestasinya meningkat, menurun, atau tetap gitu? Kalau saya mah dibilang menurun enggak, dibilang meningkat juga enggak. Jadi rata gitu ya? Iya, tapi cuman alhamdulillah lah masih. Selanjutnya nih Bu, bagaimana sih harapan ibu untuk pembelajaran saat ini? Ya kalau dibilang mah ya pengen tatap muka, Iya. soalnya daring kata saya mah nggak efektif, materi terus kan tanpa penjelasan si anak jadi paham gimana ya, disebut paham kata saya mah enggak. Iya. Jadi menulis terus tapi penjelasannya kurang. Kalau begitu terima kasih banyak atas waktunya Bu. Sama-sama. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah beberapa kegiatan KKN Mandiri yang telah saya lakukan di Desa Marga Mekar. Terima kasih sudah menonton. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.